Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya dan Bapak Pagi. Fajar. Kelompok kami hari ini akan mempresentasikan tentang standar akuntansi sektor publik. Nah, sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Vika Auralia Cantika, akhiran NPM 333. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzara, akhiran NPM 318. Saya Lintang Arya Susanti dengan akhiran NPM 232. Perkenalkan, nama saya Devina Putri, NPM akhiran 358. Perkenalkan, nama saya Adwa Laila Mengsera, NPM 166. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Artista, NPM 177. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan definisi standar akuntansi sektor publik, yaitu pengertiannya memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, penggandaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis standar akuntansi sektor publik. Jenis standar akuntansi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi organisasi non-profit. Untuk standar akuntansi pemerintah, yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Kemudian untuk standar akuntansi organisasi non-profit adalah organisasi nirlaba dan merupakan bagian dari organisasi non-komersial atau sektor publik. Organisasi ini biasanya didirikan oleh masyarakat. Secara operasional, organisasi ini tidak mencari laba dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Next. Kemudian untuk standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan memiliki 4 tujuan, yaitu akuntabilitas, yang artinya mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Tujuan yang kedua adalah manajemen, untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Kemudian ada transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders. Dan yang terakhir ada keseimbangan antar generasi, yaitu untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran. Dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Next. Standar akuntansi organisasi non-profit memiliki karakteristik menerima kontribusi sumber daya dalam jumlah yang signifikan. Yang kedua, dijalankan dengan tujuan selain untuk menyediakan barang dan jasa, yaitu untuk memperoleh laba. Dan tidak memiliki bagian kepemilikan. Next. Aktiva bersih dalam standar akuntansi organisasi non-profit dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu aktiva bersih terikat permanen. Adalah bagian dari aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi oleh donatur yang tidak memiliki pembatasan waktu dan tidak dapat dipindahkan oleh organisasi. Kemudian yang kedua aktivita bersih terikat temporer, yaitu adalah bagian dari aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi oleh donatur yang memiliki pembatasan waktu atau dapat dipindahkan oleh organisasi dengan melakukan stipulation. Kemudian yang terakhir yaitu aktiva bersih tidak terikat, adalah bagian dari aktiva bersih yang tidak dibatasi penggunaannya oleh donatur. Dengan demikian, aktivitas bersih organisasi, pendapatan, beban, dan keuntungan, dan kerugian dikelompokkan menurut ketiga jenis aktiva bersih. Pembagian aktiva bersih dalam 3 kategori tersebut merupakan bentuk penyajian paling utama untuk organisasi nirlaba.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lingkup standar akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan berikut, yaitu yang pertama yaitu menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini. Dan yang kedua yaitu menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup pembendaharaan dan pelaporannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu standar akuntansi keuangan sektor publik dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan di semua yuridiksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan standar. Jadi untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses penyusunan standar akuntansi harus dilakukan melalui tahap-tahap prosedur yang seksama dan teliti. Jadi hal ini diperlukan mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai standar resmi dengan tingkat otoritas yang tinggi. Nah, berikut adalah tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi menurut Suarjono tahun 2006 halaman 109. Yang satu, evaluasi masalah pada tahap awal. 2, mengadakan riset dan analisis. 3, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi atau discussion memorandum kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum atau public hearing. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Nah, yang kedelapan, memutuskan atau keputusan penerbitan. Dan yang terakhir adalah penerbitan pernyataan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Jadi yang pertama, ruang lingkup dan basis akuntansi. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasi, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Yang kedua, komponen-komponen dalam laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. Next. Nah, yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel yang berisi perbedaan dari kedua peraturan pemerintah tersebut. Nah, yang nomor 4 tahun 2005 ini laporan perubahan sial tidak ada laporan tersendiri, dan yang neraca satu ekuitas dana terbagi, ekuitas dana lancar, selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pembiayaan anggaran lebih anggaran atau saldo anggaran lebih. Yang kedua, ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 71 tahun 2010, yaitu laporan perubahan salnya menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ini. Yang satu, saldo anggaran lebih awal, yang kedua, penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga, saldo lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah saldo anggaran lebih akhir. Nah, yang kedua yaitu neracanya hanya ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas, neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Next.
Nah, yang selanjutnya adalah nomor 4 tahun 2005, laporan arus kasnya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pemendaharaan atau per 15. Yang kedua, arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset, non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Yang kedua, laporan kinerja keuangannya bersifat opsional, disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis aktual dan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: 1. Pendapatan dari kegiatan operasional, 2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional ekonomi, dan klasifikasi ekonomi, yang terakhir surplus atau defisit. Nah, untuk PP nomor 71 tahun 2010, laporan arus kasnya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pemeliharaan umum atau per 15. Yang kedua, arus kas dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nah, yang kedua, yang selanjutnya laporan operasional merupakan laporan keuangan pokok, menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional, yang kedua beban dari kegiatan operasional, yang ketiga surplus atau defisit dari kegiatan operasional bila ada, yang keempat luar biasa bila ada, yang kelima surplus atau defisit LO. Selanjutnya. Nah, baik, yang terakhir nomor 4 tahun 2005, laporan perubahan ekuitasnya bersifat opsional, sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: 1. Sisa atau lebih kurang pembiayaan anggaran, 2. Setiap pos pendapatan atau belanja, serta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Nah, CALK-nya, catatan atas laporan keuangannya, sama dengan PP baru. Nah, yang PP nomor 71 tahun 2010, laporan perubahan ekuitasnya merupakan pokok laporan keuangan, sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: 1. Ekuitas awal, 2. Surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, yang ketiga koreksi-koreksi yang berlangsung menambah atau mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap. Yang keempat adalah ekuitas akhir. Nah, untuk catatan atas laporan keuangannya, perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Secara umum, terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik, diantaranya yaitu yang ke-1 ada standar nomenklatur, yang kedua ada standar akuntansi sektor publik, yang ketiga ada standar akuntansi biaya. Standar nomenklatur memandu proses perencanaan dan juga pertanggungjawaban yang terkait dengan pengkodean aktivitas publik atau transaksi publik yang terjadi, serta berbagai barang dan jasa yang telah dihasilkan. Sementara itu, standar akuntansi biaya merupakan dasar pengukuran besarnya investasi yang akan dilakukan. Belanja investasi biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Karena itu, proses pertanggungjawaban investasi membutuhkan dasar formulasi perhitungan yang lebih rinci dan pasti. Standar pada tahap pelaporan dan audit mencakup hubungan yang saling mengaitkan satu sama lain, karena standar audit memberikan pedoman bagi pelaksanaan audit atas pelaporan sektor publik, dan standar akuntansi keuangan memberikan pedoman untuk menghasilkan laporan yang memenuhi syarat untuk audit. Kedua hal itu saling menentukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. PSAK nomor 45 sebagai standar akuntansi bagi organisasi non-profit. Di sini IAI menerbitkan PSAK nomor 4 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang menguraikan tentang yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. PSAK nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Dan yang kedua yaitu ada sifat pembatasan dana. Menurut PSAK nomor 45, sifat pembatasan dana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pembatasan permanen,
yang merupakan pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Dan yang kedua yaitu pembatasan temporer, yang merupakan pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu. Dan yang ketiga yaitu sumbangan terikat, yang merupakan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Dan yang terakhir yaitu sumbangan tidak terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, ada menjelang diaktifkan pasar modal pada tahun 1973. Pada tahun ini dibentuk cikal bakal Badan Penyusun Standar Akuntansi yang menghasilkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau bisa disebut PAI. Kemudian kedua ada Komite PAI yang dibentuk pada tahun 1974. Mereka melakukan revisi mendasar tentang PAI 73 untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan dunia usaha. Hasil revisi ini dikodifikasi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Yang ketiga ada pada tahun 1994, Komite PAI melakukan revisi. Pada tahun ini, Komite PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984. Hasil revisi ini dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disebut SAK per 1 Oktober 1994. Pada tahun 2012, Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik, telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau biasa disebut SAKSP. SAKSP dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional dengan harapan tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk semua yurisdiksi. Selama ini, aktivitas sektor publik dikelola dengan kualitas informasi keuangan yang belum baik. Tidak terdapat informasi atas aset dan liabilitas dan hanya memperlihatkan item revenue seperti penjualan atas unit bisnis atau aset pemerintah. Nah, penerapan SAKSP akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik dan forecasting serta budgeting yang lebih reliable, sama seperti manajemen terhadap sumber daya ekonomi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.